Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Wingit sekalian, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen jam berapa kalian nonton video ini dan dari mana saja asalnya. Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini, aku mau cerita tentang sebuah desa kecil di Jawa yang kelihatannya adem ayem, tenang, penuh pepohonan hijau, dan suara burung setiap pagi. Dari luar, desa ini kelihatan harmonis. Warganya guyup rukun, saling sapa kalau ketemu di jalan, kalau ada hajatan semua turun tangan bantu. Tapi, di balik kerukunan itu, ternyata ada satu cerita kelam yang sampai sekarang jadi legenda di sana. Cerita tentang seorang perempuan bernama Suwarti. Suwarti ini sebenarnya perempuan biasa. Dia tinggal di sebuah rumah kayu kecil di ujung desa, dekat sawah yang menghampar luas. Rumahnya sederhana, cuma ada 2 kamar dan dapur yang gelap. Hidupnya sehari-hari menjahit, bantu-bantu di warung tetangga, kadang juga ikut panen kalau ada yang butuh tenaga tambahan. Meski hidupnya sederhana, Suwarti punya satu hal yang bikin dia menonjol di mata orang-orang desa. Parasnya yang cantik. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang hitam legam, wajahnya lembut dan selalu tersenyum kalau bertemu orang. Awalnya semua biasa saja. Banyak ibu-ibu yang suka minta Suwarti bantu menjahit kebaya, banyak juga bapak-bapak yang kalau lewat rumahnya suka mampir sekedar ngobrol. Suwarti selalu ramah, nggak pernah pilih-pilih orang. Tapi justru keramahannya ini yang pelan-pelan jadi masalah buat dia. Di desa itu, ada seorang lelaki paruh baya, sebut saja namanya Pak Burhan. Orangnya dikenal supel, pekerjaannya pedagang keliling. Dia sudah punya istri dan anak-anak, tapi kelakuannya sering genit ke perempuan-perempuan muda. Pak Burhan ini sering banget mampir ke rumah Suwarti. Awalnya alasannya masuk akal. Katanya mau minta tolong dijahitkan baju, minta diambilkan air, atau cuma numpang istirahat karena capek keliling. Tetangga-tetangga Suwarti mulai memperhatikan. Loh, kok Pak Burhan sering ke rumahnya Suwarti ya? Bisik mereka. Kadang Pak Burhan datang siang-siang, kadang sore menjelang maghrib. Bahkan pernah ada yang melihat dia keluar dari rumah Suwarti malam-malam, padahal lampu rumah sudah dimatikan. Dari situ, gosip mulai menyebar. Ibu-ibu di pos ronda yang biasanya cuma ngerumpi soal harga cabai, mulai membicarakan Suwarti. Itu Suwarti ya, cantik sih, tapi kok mau ya sama suami orang? Kata salah satu. Yang lain menyaut, iya, padahal dia tuh kelihatannya kalem. Hati-hati, nanti suami kita juga diambil loh. Suwarti nggak tahu apa-apa. Dia masih tetap ramah, masih tetap menyapa orang di jalan, masih tetap bantu-bantu kalau ada acara. Suatu sore, Suwarti habis belanja di warung. Dia menyapa beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di bawah pohon mangga dekat balai desa. Biasanya mereka membalas senyum, tapi kali itu mereka cuma melirik tajam. Bahkan ada yang melengos sambil berbisik-bisik. Suwarti heran, tapi dia diam saja. Hari-hari berikutnya,
Gosip makin liar. Ada cerita yang bilang Suwarti sengaja memanggil Pak Burhan ke rumahnya. Ada yang bilang dia sering berdandan menor kalau Pak Burhan datang. Semua itu cuma omongan orang. Padahal yang benar justru sebaliknya. Suwarti sering merasa risih dengan kelakuan Pak Burhan. Dia bahkan pernah menegur dengan halus, minta supaya Pak Burhan jangan datang malam-malam. Tapi laki-laki itu tetap saja datang. Bahkan pernah memaksa masuk dengan alasan mau ambil barang yang ketinggalan. Puncaknya terjadi suatu malam. Waktu itu Pak Burhan datang lagi ke rumah Suwarti. Hujan rintik-rintik turun, suasana sepi. Tetangga sebelah rumah melihat Pak Burhan keluar dari pintu belakang Suwarti sambil terburu-buru. Melihat kejadian itu, bisikan gosip jadi meledak. Keesokan paginya, di pos ronda, Pak Burhan malah balik memutar cerita. Dia bilang, "Saya tuh digoda Suwarti, saya dipanggil-panggil ke rumahnya." Suara Pak Burhan keras dan meyakinkan. Orang-orang yang mendengar jadi percaya begitu saja. Berita itu menyebar ke seluruh desa dalam hitungan jam. Suwarti langsung jadi bahan hinaan. Orang yang dulu minta tolong dijahitkan baju, sekarang menolak bayar dan gak mau ketemu lagi. Anak-anak kecil yang dulu suka main di halaman rumahnya sekarang sengaja berteriak perlakor setiap lewat depan rumahnya. Suwarti bingung. Dia mencoba menjelaskan ke beberapa tetangga terdekat, tapi mereka cuma menggeleng dan menutup pintu. Ada 1-2 orang yang masih simpatik, tapi mereka takut ikut terseret gosip. Suwarti mulai mengurung diri di rumah. Di balai desa, ibu-ibu berkumpul. Mereka mendesak Pak RT untuk menindak Suwarti. "Jangan sampai nama baik kampung kita rusak karena dia," kata salah satu. Malam itu, suasana di balai desa panas. Pak Burhan ikut hadir, wajahnya pura-pura sedih. Dia lagi-lagi mengulang cerita palsu tentang Suwarti yang menggoda dia. Dan disitulah reputasi Suwarti benar-benar hancur. Di rumahnya, Suwarti mendengar kabar itu dari seorang tetangga yang masih peduli. Dia hanya bisa menangis. Selama ini dia sudah berusaha menjaga nama baiknya, tapi sekarang semuanya terasa biasa. Dia mulai jatuh sakit, badannya lemah, wajahnya pucat, tapi tetap memaksakan diri untuk masak atau bersih-bersih rumah. Hari demi hari berlalu. Setiap kali Suwarti keluar rumah untuk beli kebutuhan, ibu-ibu menatap sinis. Beberapa bahkan meludah di tanah begitu dia lewat. Ada juga yang sengaja menyiram air cucian di depan rumahnya. Malam-malam terdengar bisik-bisik di luar jendela. Suwarti merasa benar-benar sendirian. Dan disinilah cerita kita berakhir dulu untuk bagian pertama ini, teman-teman. Di sebuah desa kecil yang kelihatannya damai, seorang perempuan difitnah dan dikucilkan hanya karena parasnya yang cantik dan kelicikan seorang lelaki. Dia belum tahu bahwa penderitaannya ini akan membawanya ke nasib yang jauh lebih kelam. Nasib yang akhirnya membuat satu kampung dihantui oleh sosoknya. Sejak malam rapat di balai desa itu, perlakuan warga kepada Suwarti berubah drastis. Kalau dulu masih ada yang mau menyapa dengan basa-basi, sekarang hampir nggak ada lagi. Bahkan, anak-anak kecil yang lewat depan rumahnya sengaja melempar kerikil ke arah pagar. Suwarti yang biasanya sabar, mulai sering menutup pintu rapat-rapat, menurunkan tirai jendela, supaya orang gak bisa mengintip. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Gosip yang awalnya cuma bisik-bisik, sekarang jadi bahan olokan terbuka. "Dasar perusak rumah tangga orang!" teriak seorang ibu-ibu waktu Suwarti lewat depan warung. Ada juga yang dengan sengaja menumpahkan air bekas cucian ke depan rumahnya. Bau air sabun dan amis ikan itu bercampur jadi satu, menyengat.
Halaman rumah yang dulunya bersih, sekarang jadi bau. Suarti masih berusaha sabar. Dia masih menjahit baju orang, meski yang pesan makin sedikit. Dia juga masih nyapu halaman, meski air kotor sering ditumpahkan di situ. Tapi tubuhnya makin hari makin lemah. Makan jarang, tidur juga susah, karena banyak bisikan dan suara-suara di luar rumahnya setiap malam. Sampai suatu malam, kejadian yang benar-benar jadi titik balik terjadi. Malam itu sekitar jam 9, hujan baru saja reda. Udara lembab, dingin menusuk. Tiba-tiba terdengar keributan di depan rumah Suarti. Sekelompok ibu-ibu datang rame-rame. Ada yang bawa obor, ada yang bawa sapu lidi. Di belakang mereka ada beberapa bapak-bapak yang cuma diam, seperti ikut-ikutan. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Suarti. "Keluar kau Suarti, jangan sembunyi di dalam rumah." Suara seorang ibu menggema di halaman. Suarti yang waktu itu lagi terbaring lemah di tempat tidur, memaksakan diri berdiri. Dia keluar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. "Ada apa, Bu?" Suaranya lirih. Tiba-tiba salah satu ibu maju dan menamparnya keras. "Kamu jangan pura-pura suci. Kamu itu sudah ganggu suami orang, beraninya ngumpet di sini." Suarti terhuyung ke belakang. "Aku nggak ganggu suami siapa-siapa, Bu. Aku nggak seperti yang kalian bilang." Tapi suaranya kalah oleh teriakan mereka. Ada yang melempar sandal, ada yang menyiram air kotor lagi, ada yang menarik rambutnya. Malam itu Suarti benar-benar disiksa secara mental dan fisik. Pak Burhan entah di mana. Ada yang bilang dia ikut berdiri di belakang kerumunan itu, pura-pura menunduk. Ada juga yang bilang dia sengaja nggak muncul supaya tidak dicurigai. Yang jelas Suarti sendirian menghadapi amarah massa. Setelah puas mencaci maki, ibu-ibu itu pergi, meninggalkan Suarti yang terduduk di tanah. Baju yang dipakainya basah, tubuhnya penuh luka lecet. Tidak ada satupun yang peduli. Bahkan tetangga terdekat cuma menutup pintu dan pura-pura nggak dengar. Malam itu Suarti masuk lagi ke rumahnya. Dengan tangan gemetar, dia mencoba membersihkan luka-lukanya pakai air sumur. Tidak ada obat, tidak ada perban, dia hanya bisa menangis. Lampu teplok kecil yang jadi satu-satunya penerangan di rumahnya bergoyang kena angin. Bayang-bayang wajahnya yang sedih memantul di dinding bambu. Hari-hari setelah itu semakin gelap buat Suarti. Tubuhnya makin kurus, jalan pun sempoyongan. Dia jarang keluar rumah, lebih banyak duduk di pojok kamar sambil memandang jendela. Sesekali dia berdoa, memohon pada Tuhan supaya diberi kekuatan. Sesekali dia menulis sesuatu di selembar kertas, entah doa, entah keluh kesahnya, sampai datang malam yang menentukan itu. Malam hujan deras, angin kencang membuat daun-daun kelapa berderak, listrik di desa padam total. Suara gamelan samar terdengar entah dari mana. Orang desa bilang itu cuma halusinasi kalau suasana mencekam. Tapi malam itu, Suarti sendiri di rumahnya mendengar suara itu jelas-jelas. Tangannya gemetar, nafasnya berat, luka-luka di tubuhnya belum kering. Dia sempat berdiri, mencoba mengambil air minum. Tapi pandangannya berkunang-kunang. Dia jatuh terduduk di lantai rumahnya. Dengan sisa tenaga dia berbisit, "Aku nggak salah, aku nggak salah." Matanya berkaca-kaca, air mata bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap bocor. Tak ada seorang pun yang datang. Tak ada tetangga yang mengetuk pintu. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu Suarti meninggal dunia dalam kesepian. Tubuhnya tergeletak di lantai rumah kayu. Lampu teplok kecil di sudut kamar padam karena kehabisan minyak. Esok paginya, baru setelah ayam berkokok dan matahari mulai naik,
ada seorang anak kecil yang main layangan lewat depan rumah Suwarti. Dia memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Dia mengintip lewat celah jendela. Yang dia lihat membuat dia lari berterbirit-birit ke rumahnya. Suwarti tergeletak diam di lantai, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Kabar kematian Suwarti menyebar cepat. Warga yang kemarin begitu marah, kini datang berbondong-bondong. Tapi bukan datang untuk menolong. Mereka datang dengan perasaan campur aduk. Antara takut, bersalah, dan gak enak hati. Ada yang coba menutupi rasa bersalahnya dengan bilang, "Sudah takdir." Ada yang cuma berdiri diam di luar pagar. Jenazah Suwarti akhirnya dimakamkan secara sederhana di pemakaman desa. Jauh di ujung. Tidak ada keluarga dekat yang mendampingi, tidak ada doa yang panjang. Hanya tanah basah, tikar pandan, dan beberapa orang yang menunduk. Sejak hari itu, rumah Suwarti dibiarkan kosong. Pintu dan jendela tetap tertutup. Rumput liar mulai tumbuh di halaman. Angin yang lewat membawa suara yang entah dari mana. Dan pelan-pelan, kampung yang dulu menindasnya mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setelah Suwarti meninggal dunia dengan tragis di rumahnya sendiri, suasana desa itu tidak langsung kembali normal. Warga memang seolah lega karena masalah mereka selesai. Tapi di dalam hati mereka masing-masing ada rasa nggak enak. Rasa bersalah yang sulit dihapus. Ada yang mulai sering mimpi buruk. Ada yang gelisah tiap malam. Rumah Suwarti dibiarkan kosong. Tirai jendelanya tetap terpasang. Pintunya tetap terkunci. Rumput-rumput liar mulai naik setinggi lutut. Burung hantu kadang terdengar di atapnya. Awalnya, gangguan yang terjadi kecil-kecil. Seperti hal-hal sepele yang bisa saja diabaikan. Misalnya, beberapa malam setelah pemakaman, warga yang lewat dekat rumah Suwarti mendengar suara langkah-langkah kecil seperti kain diseret di tanah. Suara itu muncul pelan, seperti ser, ser, di antara deru angin malam. Ketika mereka menoleh, jalanan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Ada juga cerita dari seorang ibu yang rumahnya dekat sumur tua di belakang balai desa. Malam-malam, dia sering mendengar suara tangisan perempuan lirih dari arah sumur. Suaranya seperti orang yang sedang sedih, menangis terisak-isak. Ibu itu sempat berpikir itu hanya anak kucing atau orang lewat. Tapi setiap dia mendekat, suara itu hilang. Dan setiap dia menjauh, suara itu terdengar lagi. Anak-anak kecil mulai takut lewat jalan dekat rumah Suwarti. Mereka sering bilang kalau dari dalam rumah kosong itu, kadang terlihat bayangan seseorang berdiri di balik tirai jendela. Padahal tidak ada orang. Ada juga yang bilang mereka mendengar suara ketukan pelan di jendela ketika mereka main petak umpat di sekitar situ. Awalnya warga berusaha menenangkan diri. "Ah, itu cuma perasaan kita saja," kata seorang bapak. "Ah, mungkin tikus besar," kata yang lain. Tapi semakin lama, gangguan itu makin terasa nyata. Gangguan pertama yang benar-benar bikin orang dewasa ketakutan dialami oleh Pak Burhan sendiri. Malam itu sekitar jam 11, dia baru pulang dari kota. Jalanan sepi, lampu jalan di beberapa titik padam. Dia berjalan kaki melewati pematang sawah yang gelap menuju rumahnya. Tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat sesuatu yang aneh. Sosok putih berdiri di pematang. Tingginya kira-kira seperti manusia.
Tubuhnya terbungkus kain, tapi kepalanya menunduk. Pak Burhan berhenti. Dia menyipitkan mata. "Ah, paling kain jemuran orang," pikirnya. Dia berjalan lagi. Tapi sosok itu tiba-tiba bergerak. Bukan berjalan, bukan berlari, tapi seperti melompat pelan ke arahnya. Lompat, berhenti, lompat lagi, berhenti lagi. Pak Burhan mulai gemetar. Bulunya berdiri semua. Dia mempercepat langkahnya. Sosok putih itu ikut melompat, makin dekat, makin dekat. Pak Burhan akhirnya lari berterit-birit tanpa menoleh. Sesampainya di rumah, dia mengunci pintu rapat-rapat. Wajahnya pucat. Istrinya yang heran bertanya, "Kenapa, Pak?" Pak Burhan cuma ngegeleng, tidak berani cerita. Sejak malam itu, dia sering mimpi buruk. Gangguan juga mulai dialami warga lain. Ada seorang bapak yang habis ronda malam. Dia cerita, waktu lewat dekat rumah Suwarti, tiba-tiba ada kain putih jatuh dari pohon beringin. Kain itu jatuh pelan, seperti dilempar. Ketika dia menoleh ke atas, pohon itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kain itu pun menghilang begitu saja. Ibu-ibu yang dulu paling vokal menghina Suwarti juga mulai kena teror. Malam-malam, ketika mereka sedang masak di dapur, tiba-tiba lampu minyak padam sendiri. Mereka mendengar suara seperti orang bernapas berat di belakang mereka. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Di pagi harinya, mereka menemukan bekas jejak kaki basah di lantai dapur, padahal tidak ada orang yang masuk. Puncak gangguan di bagian ini terjadi di dekat rumah Suwarti. Suatu sore, anak-anak sedang main layangan di sawah. Tiba-tiba mereka berteriak histeris dan lari ke rumah masing-masing. Ketika ditanya orang tuanya, mereka bilang mereka melihat kain pocong tergantung di dahan pohon beringin dekat rumah Suwarti. Kain itu panjang, melambai-lambai, padahal angin tidak kencang. Ketika orang dewasa datang untuk melihat, kain itu sudah tidak ada. Cerita-cerita itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang mulai saling berbisik. Jangan-jangan itu arwahnya Suwarti. Ada yang bilang dia marah karena mati dalam keadaan teraniaya. Ada juga yang bilang arwahnya belum tenang karena difitnah. Pak RT sempat mencoba menenangkan warga. Dia bilang mungkin itu cuma sugesti atau orang iseng yang sengaja menakuti. Tapi wajahnya sendiri kelihatan tegang. Malam-malam, dia juga sering mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Dan ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Sejak itu, jalanan di sekitar rumah Suwarti jadi benar-benar sepi kalau malam. Orang yang lewat memilih jalan memutar. Pos ronda yang dulu ramai, sekarang kosong karena orang takut berjaga malam. Semua orang merasa sedang diawasi. Gangguan yang tadinya cuma suara tangisan, kain putih atau sosok samar, sekarang mulai jadi teror nyata yang benar-benar bikin satu kampung tidak bisa tidur tenang. Sejak kain pocong terlihat tergantung di pohon beringin itu, suasana kampung jadi makin aneh. Malam-malam, jangkrik yang biasanya ramai mendadak sunyi setiap lewat dekat rumah Suwarti. Lampu jalan yang dulu terang, sekarang sering mati tiba-tiba kalau ada orang lewat. Anjing-anjing desa menggonggong panjang ke arah rumah kosong itu, lalu diam serempat, seperti ada sesuatu yang membuat mereka takut. Orang-orang yang dulu paling keras menghina Suwarti mulai mendapat gangguan yang lebih jelas. Ada ibu-ibu yang sedang masak di dapur malam hari,
tiba-tiba mendengar suara cekikikan perempuan di belakangnya. Suara itu pelan, serak, seperti bercampur tangis. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas tungku ada bekas jejak tangan basah, seperti tangan seseorang yang baru saja memegang. Ada juga bapak yang dulu ikut menarik rambut Suwarti. Suatu malam, melihat sosok putih berdiri di depan rumahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan kepala miring. Matanya kosong, wajahnya pucat membiru, dan tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor. Bapak itu gemetar, mulutnya kaku, tidak bisa teriak. Sosok itu melompat sekali, 2 kali, lalu menghilang begitu saja. Pak Burhan sendiri jadi orang yang paling sering didatangi. Malam-malam, dia sering mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketukan itu pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Kalau dia beranikan diri untuk mengintip dari celah jendela, dia melihat sosok putih itu berdiri di halaman. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap. Kadang-kadang kepalanya menunduk, kadang menengadah. Matanya memerah seperti sedang marah, bibirnya tertutup kain kafan tapi bergerak-gerak seperti orang berbicara. Sampai suatu malam, gangguan itu mencapai puncaknya buat Pak Burhan. Malam itu dia pulang larut, berjalan melewati sawah. Udara dingin menusuk, kabut turun, suara jangkrik mati mendadak. Di tengah pematang sawah, dia melihat pocong itu melompat-lompat ke arahnya. Bukan lagi pelan, tapi cepat. Lompat, lompat, lompat. Pak Burhan lari, tapi langkahnya terasa berat. Pocong itu melompat lebih cepat, jaraknya tinggal beberapa meter. Pak Burhan akhirnya jatuh tersungkur di lumpur. Ketika ia menoleh, pocong itu sudah tepat di depannya. Mata pocong itu menatap tajam, kepala miring, tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, Pak Burhan merasa dadanya sesak seperti ada yang mencekik. Dia menjerit sekencang-kencangnya, lalu pingsan. Warga menemukannya keesokan pagi di pematang sawah. Penuh lumpur, wajahnya pucat. Dia dibawa pulang, tapi sejak itu dia seperti orang linglung. Dia jarang bicara, matanya kosong, kadang menangis sendiri. Gangguan itu tidak berhenti sampai di situ. Rumah kosong Suwarti yang dulu sepi, sekarang seperti hidup sendiri. Malam-malam, lampu teplok yang seharusnya mati, tiba-tiba menyala sendiri dari dalam rumah. Tirai jendela bergerak-gerak padahal angin tidak kencang. Kadang terdengar suara perempuan memanggil nama orang-orang yang dulu menyiksanya. Bu Sarmi, Bu Sarmi. Suara itu pelan, tapi jelas. Bu Sarmi yang mendengar namanya dipanggil dari dalam rumah langsung pingsan. Di balai desa warga berkumpul mencoba mencari jalan keluar. Mereka duduk melingkar, wajahnya tegang. Pak RT mencoba bicara, tapi tiba-tiba lampu balai desa padam. Hening. Dalam gelap, mereka mendengar suara kain diseret di lantai. Ser, ser. Lalu suara langkah-langkah kecil. Tiba-tiba lampu menyala lagi, dan di depan mereka, tepat di pintu balai desa, berdiri pocong itu. Pocong Suwarti. Matanya merah, tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor penuh tanah. Kepalanya menunduk, lalu mendongak. Seluruh ruangan jadi dingin. Orang-orang yang ada di situ berteriak histeris, sebagian lari keluar lewat jendela. Ada yang jatuh pingsan. Pocong itu tidak mengejar, hanya berdiri menatap mereka satu persatu, lalu menghilang seperti asap. Sejak kejadian di balai desa itu, seluruh kampung lumpuh. Orang-orang takut keluar rumah malam-malam.
Warung tutup lebih cepat. Jalan menuju sawah dibiarkan kosong. Bahkan ronda malam dihentikan karena tidak ada yang berani. Semua orang berbisik bahwa Suwarti kembali untuk menuntut balas. Gangguan makin sering. Kadang warga melihat pocong itu duduk di teras rumah kosong Suwarti, menghadap jalan. Kadang dia melompat-lompat di pematang sawah. Kadang dia muncul di dapur orang-orang yang dulu menyiksanya. Semuanya seperti diingatkan satu persatu akan dosa yang pernah mereka lakukan. Pocong Suwarti bukan lagi sekedar gangguan ringan. Dia benar-benar hadir, menunjukkan dirinya, menebar teror pada orang-orang yang menyakitinya. Satu kampung kini hidup dalam ketakutan. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya diinginkan arwah Suwarti? Malam itu, udara terasa lebih berat daripada biasanya. Langit mendung pekat, angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah. Seisi kampung benar-benar sudah berada di titik jenuh. Orang-orang tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Jalan-jalan lengang, pintu-pintu rumah ditutup rapat, lampu minyak dipadamkan lebih awal. Semua seperti menunggu sesuatu yang lebih besar lagi terjadi. Pak RT bersama beberapa tokoh kampung memutuskan malam itu juga harus mencari jalan keluar. Mereka sadar, teror pocong Suwarti bukan lagi sekadar gangguan, melainkan ancaman nyata. Mereka berkumpul di rumah Pak RT, wajah-wajah mereka pucat, suara bergetar. Ada yang membawa kitab kuning, ada yang membawa kemenyan, ada yang membawa air dari sumur tua di ujung kampung. Pak RT membuka suara pelan-pelan. Ini sudah keterlaluan. Kita dulu memang salah sama Suwarti. Dia mati di tangan kita. Sekarang dia menuntut. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, habis kita semua. Pak Darman yang dulu jadi penggerak massa bersama Pak Burhan menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kita memang berdosa. Waktu itu kita semua hanyut oleh emosi. Kita tuduh dia santet anak-anak kampung. Padahal belum tentu benar. Kita yang menghajarnya. Suaranya tercekak. Malam itu juga mereka memutuskan mendatangkan seorang kiai sepuh dari desa sebelah. Kiai Maksum. Beliau terkenal sering menangani kasus-kasus gangguan gaib. Orangnya tenang, sorot matanya dalam, wajahnya teduh. Begitu beliau datang, kampung seperti mendapat angin baru. Kiai Maksum tidak langsung bicara banyak. Ia minta diantar ke rumah kosong Suwarti. Malam itu juga, ditemani beberapa orang, mereka berjalan pelan menuju rumah yang sudah lama kosong itu. Suasana sunyi, hanya suara angin yang menggoyang dedaunan. Setiap langkah mendekati rumah Suwarti, udara terasa makin dingin menusuk tulang. Di depan rumah Suwarti, Kiai Maksum berhenti. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata pelan. Dia di sini. Dia marah. Dia belum diterima kehadirannya di alam sana. Dia mati dengan cara yang sangat tidak adil. Dia menunggu kalian semua meminta maaf. Mendengar itu, beberapa warga yang ikut mendampingi langsung menangis. Ada yang berlutut, ada yang memegang dada sendiri. Mereka seperti baru benar-benar sadar beratnya dosa mereka. Kiai Maksum kemudian menggelar tikar di depan rumah itu. Ia menyalakan beberapa batang kemenyan, membuka kitab, dan mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya pelan tapi jelas, bergetar membawa hawa dingin. Di tengah bacaan itu, angin bertiup kencang. Tirai jendela rumah Suwarti bergerak sendiri. Pintu rumah yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka pelan, berdecit memanjang. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tangisan perempuan, pelan dan serak. Sakit, sakit, aku sakit. Suara itu datang dari dalam rumah, seperti suara Suwarti dulu.
Warga yang ada di situ gemetar. Ada yang memejamkan mata, ada yang memegang dada sendiri. Tangisan itu makin keras. Lalu dari dalam rumah muncullah sosok putih itu, Pocong Suwarti. Dia tidak seperti biasanya. Kali ini pocong itu tidak hanya menatap, tapi melangkah mendekat. Matanya merah penuh air mata, wajahnya pucat membiru. Kain kafannya sobek-sobek penuh tanah. Kepalanya sedikit miring, bibirnya bergerak-gerak. Udara jadi sangat dingin sampai napas keluar asap. Kiai Maksum tetap duduk tenang. Ia berhenti membaca sejenak, lalu berkata pelan kepada warga. "Berdirilah kalian. Minta maaf padanya. Jangan keras hati." Satu persatu warga yang dulu menganiaya Suwarti maju ke depan. Pak Burhan yang sudah linglung dibimbing oleh anaknya. Bu Sarmi menangis terseduh-seduh. Mereka menunduk dalam-dalam, suaranya parau. "Maafkan kami, Suwarti. Kami salah. Kami fitnah kamu. Kami pukul kamu. Kami bunuh kamu. Maafkan kami." Tangisan makin pecah. Pocong Suwarti mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Dia seperti bergetar. Kain kafannya yang kotor berkibar pelan. Kiai Maksum mulai membaca doa-doa pelepasan, ayat-ayat pengampunan. Ia memercikan air dari sumur tua di tanah sekitar rumah Suwarti. Suara bacaan itu bergema, bercampur tangisan warga. Tiba-tiba, angin berhenti. Udara yang dingin mendadak hangat. Pocong Suwarti menunduk pelan. Matanya yang merah perlahan berubah bening. Bibirnya berhenti bergerak. Sosoknya yang tadinya jelas, mulai samar. Ia memandang mereka terakhir kali, meneteskan air mata. Lalu suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Aku pulang." Perlahan-lahan sosok pocong itu memudar. Kain kafan yang tadinya sobek-sobek seperti dirapikan oleh angin. Wajahnya menjadi tenang, tidak lagi pucat membiru. Lalu hilang, lenyap seperti kabut pagi. Hanya menyisakan bau tanah basah dan sisa asap kemenyan. Malam itu kampung jadi sangat hening. Tidak ada suara apa-apa. Hanya sisa isak tangis warga. Kiai Maksum menutup kitabnya, menatap mereka dengan wajah serius. "Dosa kalian sudah kalian akui. Dia sudah memaafkan. Tapi jangan pernah ulangi lagi menghakimi orang yang lemah. Jangan pernah main hakim sendiri. Dosa kalian bukan hanya di dunia." Sejak malam itu, gangguan di kampung berhenti. Tidak ada lagi sosok Pocong Suwarti melompat-lompat di pematang sawah. Tidak ada lagi tangisan di dapur. Tidak ada lagi ketukan di pintu rumah Pak Burhan. Semuanya kembali seperti dulu. Tapi bekasnya tertinggal. Pak Burhan tetap sakit-sakitan sampai akhir hidupnya, seolah menanggung beban batin yang tidak pernah benar-benar hilang. Bu Sarmi setiap malam membaca doa untuk arwah Suwarti. Rumah kosong Suwarti dibersihkan dan dijadikan langgar kecil untuk ngaji anak-anak. Orang-orang kampung kini selalu mengingat malam-malam penuh teror itu. Mereka menceritakan kisah Suwarti kepada anak cucu mereka sebagai pengingat agar jangan pernah menindas orang yang lemah dan jangan mudah percaya fitnah. Dan setiap lewat di depan bekas rumah Suwarti, orang-orang selalu menunduk hormat. Karena mereka tahu, di balik kain kafan yang pernah melompat-lompat menebar teror itu, ada hati seorang perempuan yang sebenarnya hanya ingin diperlakukan adil. Gimana warga bengit sekalian ceritanya? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau malah bikin kalian takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya, Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.